Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami yang berjudul Pengembangan atau Pembinaan Organisasi. Untuk subpokok bahasan yang pertama yang akan saya bahas di sini adalah tentang pengertian organisasi. Ada beberapa istilah yang telah dikemukakan oleh para ahli tentang organisasi. Di antaranya adalah James L. Gibson dan kawan-kawan. Mereka berpendapat bahwasanya organisasi adalah suatu kesatuan yang memungkinkan masyarakat mencapai suatu tujuan yang tidak dapat dicapai individu secara perorangan. Nah, dari beberapa istilah organisasi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat kita tarik kesimpulan bahwasanya organisasi adalah kesatuan yang terbentuk oleh beberapa orang yang memiliki sedikit ataupun banyak kesamaan, latar belakang, identitas, harapan, dan berbagai hal lainnya untuk mencapai tujuan bersama secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Aflah Aliyati berkaitan dengan pengembangan dan dinamika organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu dinamika kelompok, kemudian ciri-ciri dari dinamika kelompok. Baiklah, yang pertama adalah dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini berasal dari dua kata, yaitu dinamika dan kelompok. Dinamika itu sendiri adalah gerak, tenaga, kekuatan berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Kemudian kelompok adalah kumpulan individu yang saling berinteraksi, saling bertukar pikiran, saling bekerja sama, dan mempunyai tujuan yang sama, mempunyai tujuan bersama. Jadi jika disimpulkan bahwasanya dinamika kelompok adalah kekuatan dari kumpulan individu yang saling berinteraksi dan berkomunikasi demi terwujudnya suatu impian bersama. Ada dua alasan kenapa setiap individu ingin bergabung ke dalam kelompok. Yang pertama adalah untuk mencapai tujuan. Tujuan di suatu kelompok akan tercapai jika dilakukan bersama-sama, tidak dilakukan secara individu. Kemudian yang kedua, mengapa seseorang bergabung dalam kelompok, yaitu untuk kebutuhan diri dapat terpuaskan dan dia mendapatkan reward sosial, misalkan seperti rasa bangga, rasa memiliki, pertemanan, dan lain sebagainya. Itulah pengertian dari dinamika kelompok dan alasan kenapa seseorang bergabung ke dalam kelompok. Yang kedua adalah ciri dinamika kelompok. Kelompok bisa dinamakan kelompok sosial jika memiliki syarat-syarat atau ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama adalah mempunyai motif yang sama pada setiap individunya. Jadi masing-masing anggota kelompok ini memiliki motif yang sama. Kemudian yang kedua, ada akibat-akibat dari interaksi yang berlainan antara individu yang satu dengan individu yang lain. Kemudian yang ketiga, adanya pembentukan struktur. Jadi setelah dibentuknya kelompok, nanti akan muncul struktur-struktur dari kepengurusan kelompok tersebut. Kemudian yang keempat, adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku dari anggota kelompok yang mengatur kegiatan antar anggota di dalam kelompok tersebut supaya tujuan yang diinginkan tercapai. Itu adalah ciri-ciri dari dinamika kelompok. Kemudian fungsi dan peran dari dinamika kelompok dalam pembinaan organisasi.
itu ada 5. Yang pertama adalah membentuk kerjasama yang saling menguntungkan. Jadi kerjasama dalam kelompok tersebut saling menguntungkan satu sama lainnya, saling bekerja sama dan mengatasi persoalan bersama-sama. Kemudian yang kedua, dapat menciptakan suasana kebersamaan dan toleransi sesama anggota kelompok tersebut. Ya, walaupun latar belakangnya berbeda-beda, mereka saling berinteraksi. Kemudian yang ketiga, memudahkan segala pekerjaan, karena akan lebih mudah suatu pekerjaan jika dilakukan dengan berkelompok. Dan yang keempat adalah mengatasi pekerjaan yang membutuhkan pemecahan masalah bersama, kemudian mengurangi beban pekerjaan yang besar sehingga dapat diselesaikan lebih cepat. Dan yang terakhir adalah menciptakan iklim demokratis, karena nanti di dalam kelompok tersebut masing-masing individu bisa mengutarakan pendapat mereka masing-masing, kemudian saling berargumen di dalam kelompok tersebut, sehingga terciptalah suatu kelompok yang demokratis, satu sama lainnya saling mengoreksi diri, saling memberikan masukan. Itulah yang dapat saya sampaikan dari dinamika kelompok dan pembinaan organisasi. Untuk yang selanjutnya, yaitu tentang pemimpin sebagai pembina organisasi, akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Syarifuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan materi makalah dari kelompok pertama, yakni pengembangan dan pembinaan organisasi. Yaitu yang selanjutnya adalah pemimpin sebagai pembina organisasi. Salah satu figur penting dalam sebuah organisasi adalah seorang pemimpin. Pemimpin merupakan penentu kesuksesan sebuah organisasi. Pemimpin merupakan figur sentral yang mempersatukan sebuah kelompok. Adapun peran pemimpin sebagai pembina organisasi diantaranya, itu yang pertama, penentu struktur organisasi, suasana organisasi, tujuan organisasi, dan aktivitas organisasi. Yang selanjutnya, pemimpin sebagai pembina organisasi adalah individu yang memiliki program ataupun rencana dan bersama anggotanya bergerak untuk mencapai suatu tujuan dengan pasti. Yang selanjutnya, yaitu nomor 3, pemimpin sebagai pembina organisasi adalah menata strategi dan arahan bagi organisasi dan memadukan sumber daya yang diperlukan agar suatu organisasi itu berhasil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.